Selamat siang sahabat umat Ambrosius, jumpa lagi di New PI bulan Mei. Hari ini saya bersama dengan seorang suster yang akan berbagi cerita mengenai sosok Bunda Maria. Salam kenal suster, boleh ceritakan sedikit mengenai nama panjang suster dan juga kesibukan suster saat ini? Terima kasih Ibu Fani, selamat berjumpa keluarga besar umat Paroki Santo Ambrosius. Saya Suster Irena Handayani, Ordo Santa Ursula. Saat ini saya tinggal di Biara Ursulin, Jalan Alamanda. Persisnya ada di Paroki Santa Monica BSD. Begitu Ibu. Oke. Dan tugas saya sehari-hari, kebetulan saya mendapat perutusan menjadi anggota Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Agung Jakarta di Divisi Migran dan Perantau. Juga saya saat ini mendampingi atau sebagai koordinator Tali Takung Indonesia Jaringan Jakarta. Itu Ibu tugas-tugas saya saat ini. Oke, baik suster. Sekarang kita langsung saja ya suster. Sebagai seorang biarawati, bagaimana pandangan suster mengenai sosok Bunda Maria? Bunda Maria bagi saya adalah pribadi yang sangat istimewa. Kebetulan saya lahir pada bulan Mei dan ibu saya memberi nama saya, nama baptis saya Maria. Nah, Maria menjadi teladan dalam hidup saya dan ibu saya menekankan bahwa Bunda Maria kelak bisa menjadi pelindungmu dalam perjalanan hidupmu, khususnya dalam menapaki sebagai seorang perempuan. Pasti Bunda Maria bisa menjadi teladan yang baik dalam hidupmu. Begitu Ibu? Oke, baik suster. Pada saat kita bicara mengenai Bunda Maria, kan dia juga mengalami ketakutan ya pada saat mendapatkan kabar dari malaikat mengenai Bunda Maria akan mengandung.
Kira-kira dalam kehidupan suster sebagai seorang biarawati, pernahkah suster mengalami mungkin ketakutan atau kecemasan seperti itu? Betul. Saya kira saya sebagai manusia, Bunda Maria juga sebagai manusia 100% ya. Pasti Bunda Maria juga mengalami ketakutan, kekhawatiran. Saya juga demikian. Kebetulan saya dilahirkan di tengah keluarga besar. Dan Bunda Maria menjadi teladan dalam perjalanan hidup. Khususnya saya selama hampir 40 tahun saya ada di Biara Ordo Santa Ursula. Ketika saya mau menyatakan berangkat untuk masuk Ordo Santa Ursula, pasti juga banyak kekhawatiran, ketakutan, ketidaktahuan. Tapi satu hal yang meyakinkan atau meneguhkan panggilan saya, yaitu pesan dari ibu bapak saya, di mana beliau berpesan, berangkatlah kalau itu memang panggilanmu, dan apabila ada kesulitan-kesulitan ataupun di dalam perjalanan akhirnya itu bukan panggilanmu, tidak usah takut, pulanglah, ibu bapak menerima kamu. Ini sebuah jaminan. Saya kira Bunda Maria pun juga mengalami ketakutan ketika menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Ya, Bunda Maria juga bingung, bagaimana saya belum menikah, saya harus menjadi ibu Tuhan. Ibu Tuhan itu bagaimana? Sama persis juga dalam hidup saya menjadi seorang suster itu bagaimana. Tapi ada peneguhan. Bunda Maria juga mendapat peneguhan dari Tuhan Allah melalui malaikat Gabriel. Saya juga mendapat peneguhan dari ibu saya, bapak saya. Peneguhan itulah yang akhirnya menguatkan perjalanan panggilan saya sampai hari ini. Ketika saya masuk Biara Ordo Santa Ursula, ada 16 calon masuk Ursulin. Dari 16 itu 4 dari Jawa, 4 dari suku NTT, dan 4 dari Chinese. 16 orang yang berbeda-beda karakter, pendidikan, latar belakang, persoalan sosial. Ini juga membuat ketakutan. Apakah saya juga bisa bekerja sama, belajar dengan berbagai orang? Itulah kekhawatiran dan ketakutan saya juga, seperti juga Bunda Maria. Namun puji Tuhan, karena dukungan, dorongan orang tua membuat saya yakin bahwa bersama orang tua, bersama Tuhan, bersama Bunda Maria, saya sanggup menjalani ini. Itu Ibu. Baik Suster, menarik sekali. Tadi seperti yang Suster katakan ya, bahwa Bunda Maria itu juga manusia. Pasti selain mungkin menghadapi ketakutan dan kecemasan, Bunda Maria juga menghadapi tantangan ketika dia menerima panggilan dari yang disampaikan oleh malaikat. Nah, Suster sendiri selama menjadi biarawati, ada tidak tantangan-tantangan atau kesulitan yang Suster hadapi? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, ketika masuk kan 16 orang tadi berbeda karakter, berbeda latar belakang, juga situasi ya, dari kota-kota yang berbeda, keluarga yang berbeda, itu juga tantangan tersendiri. Apalagi juga tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya punya background sebagai seorang pendidik sebelum saya masuk Ursulin. Sehingga ketika di novisiat saya mendapat tugas sebagai pendidik mengajar, saya mengajar waktu itu kecil, sedikit tidak full gitu ya. Saya mengajar agama di SMP Santa Angela Bandung dan mengajar musik, menyanyi begitu di SPG Santa Angela Bandung. Ya waktunya sih sedikit tidak besar, tapi itu saya juga takut bisa enggak ya, karena selama ini kan saya ngajar SD sebenarnya, anak-anak kecil. Tetapi karena ketekunan, keterbukaan, dan saya percaya saya tidak sendirian, saya akan dibantu oleh teman-teman saya, oleh para suster senior saya, dan juga para guru yang bekerja sama dengan saya. Itu membuat saya semakin berani untuk menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan. Dan saya kira Bunda Maria juga demikian, tidak sendirian, karena Bunda Maria didampingi pasti oleh
Ibu Ana dan Bapak Yoakim yang setia menemani Bunda Maria. Dan terlebih ada Santo Yusuf di belakangnya yang senantiasa menemani Bunda Maria dalam pergulatannya menjawab panggilan Allah. Baik, Begitu Suster. Ibu. Menurut Suster sendiri, apakah kepasrahan seorang Bunda Maria ini yang membuat Bunda Maria itu dipanggil sebagai Bunda Allah? Saya kira ini salah satu penyerahan. Ketika kita berserah kepada Tuhan secara total, secara utuh, berarti mengandaikan saya bekerja sama dengan rahmat Allah. Nah, inilah yang membuat Bunda Maria juga merasa atau berani menjawab dan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Karena Bunda Maria yakin punya relasi komunikasi iman yang baik dengan Allah, dengan Tuhannya. Maka pasti kesulitan, tantangan banyak. Namun karena beliau atau Bunda Maria punya kepasrahan yang dalam, membuat Bunda Maria percaya bahwa Allah bersamanya. Jadi ini juga yang mengandalkan juga ya. Jadi kalau kita juga pasrah, terbuka pada rahmat Allah, maka berkat-berkat itu akan dilimpahkan kepada kita. Begitu Ibu? Baik, Suster. Mungkin saya mau bertanya mengenai pendapat Suster sendiri mengenai dogma Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Bagaimana, Suster? Ya, Bunda Maria sebagai Bunda Allah dalam kitab suci itu kan dalam teks perjanjian lama itu ya, manusia pertama konon jatuh dalam dosa karena bujukan seorang perempuan, seorang Hawa ya, yang terbujuk oleh buah apel itu ya katanya, lalu jatuh dalam dosa dan mengajak Adam untuk bersama-sama menikmati itu. Jadi lewat perempuan manusia jatuh di dalam dosa, tetapi lewat perempuan juga Allah menebus, Allah mau menyelamatkan manusia. Lewat Bunda Maria Allah mau menyelamatkan manusia. Ini sesuatu yang hebat. Bagaimana Allah mau memakai pemulihannya. Karena Allah begitu cinta kepada manusia, maka Allah mau memulihkan kita semua dari kedosaan-kedosaan kita melalui seorang perempuan yang bernama Maria. Puji Tuhan, Maria menerima panggilan itu. Apabila Maria tidak menerima tawaran itu, saya nggak tahu terjadi apa ya. Ini sesuatu rahmat besar yang diberikan Tuhan Allah sendiri melalui seorang perempuan bernama Maria. Maka kita pantas bersyukur karena rahmat ini. Baik, Suster. Menurut Suster sendiri, apa yang menjadi dasar Bunda Maria itu dinyatakan sebagai Bunda Allah? Dasarnya karena Maria sendiri adalah kembali tadi berpasrah, terbuka kepada rahmat-rahmat Allah. Itulah yang menjadi dogma bahwa Maria pantas dan layak disebut Bunda Penebus. Ya, karena kepasrahannya, ketulusannya, penyerahannya secara total kepada Allah. Dan ini dihadirkan dalam hidupnya sehari-hari ketika menerima Yesus dalam kandungannya, merawatnya, mendidiknya, mendampinginya dalam perjalanan salibnya sampai perjalanan Golgota. Maria setia menemani putranya, dan ini menjadi kekuatan, menjadi rahmat tersendiri bagi Maria, dan gereja menaruh hormat Maria menjadi Bunda Penebus. Dan ini sebuah ajaran yang tidak terbantahkan ya, karena gereja mengakui keberadaan atau kehadiran atau kesetiaan Bunda Maria dalam perjalanan karya penebusan ini.
Luar biasa, Suster. Dengan mempercayai nih ajaran bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda Allah, menurut Suster apa yang kita harus lakukan untuk di masa saat ini? Dan apakah masih relevan dengan kehidupan kita di masa kini, Suster? Ya, saya kira tetap relevan sampai hari ini. Meskipun sampai hari ini masih terjadi banyak kekerasan loh terhadap perempuan-perempuan ya. Masih banyak juga perempuan dianggap tanda petik kelas 2 ya. Meskipun dunia atau Allah sendiri sudah mengangkat derajat perempuan, tapi faktanya masih juga banyak ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan. Maka kalau Bunda Maria selama ini setia menemani perjalanan hidup Yesus dalam suka duka, dalam hinaan, dalam cacian, dalam segala-galanya, Maria menemani dan Maria mengikuti perjalanan Yesus. Saya kira ini pantas dan layak. Jadi ketika kita saat ini mengalami kekerasan, mengalami ketidakadilan, mengalami peminggiran sebagai seorang perempuan, kita semua berpaling. Datanglah kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria sudah pernah mengalami segala-galanya itu. Dan saya yakin ini juga saya percaya ketika saya mendampingi perempuan-perempuan korban kekerasan, perempuan-perempuan korban perdagangan manusia, bagaimana mereka saya ajak, mari kita datang berdoa kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria akan memberikan kekuatan. Karena Bunda Maria sudah sedemikian rupa menerima rahmat yang besar, mengalami banyak hal yang susah, banyak hal yang tidak enak, banyak hal yang perlakuan-perlakuan ketidakadilan, tapi Bunda Maria tetap setia dan mengulurkan tangan. Dan ini menjadi bekal kita untuk setia. Dan ketika setia, Maria menerima mahkota. Begitu. Baik, Ibu. Suster. Jadi masih relevan sampai hari ini. Betul ya, sebetulnya masih relevan sekali ya, Suster. Ya. Meskipun kita hidup di zaman yang berbeda mungkin dengan Bunda Maria. Betul. Baik, Suster. Sebagai penutup nih terakhir, pesan-pesan dari Suster untuk umat Santo Ambrosius. Silakan, Suster. Iya. Terima kasih, Ibu. Pesan saya untuk umat Paroki Santo Ambrosius, saya senang bahwa Anda sudah mengikuti kegiatan-kegiatan devosi-devosi kepada Bunda Maria. Dan saya lihat itu, saya pernah dengar juga bagaimana setiap pagi Anda banyak ibu-ibu berdoa di depan Gua Maria. Itu kan menunjukkan devosi-devosi penghormatan kepada Bunda Maria, dan kita mau memohon kekuatan dari Bunda Maria untuk menghadapi segala persoalan-persoalan kehidupan ini dengan baik. Untuk itu, maka lanjutkan apa yang sudah Anda lakukan dalam hidup ini, sehingga berkat-berkat Allah pasti dicurahkan melalui ketekunan, kesetiaan yang sudah Anda lakukan. Dan ini juga kita mau menimba dari Bunda Maria sendiri yang selama ini menjadi teladan, contoh orang beriman, menjadi contoh orang yang penuh kepasrahan di dalam hidupnya, walaupun mengalami segala tantangan, kesulitan dan sebagainya, tapi Bunda Maria tekun setia menjalaninya tanpa mengeluh, karena kedekatan Bunda Maria dengan putranya dan lebih-lebih kepada Allah Bapa di surga. Begitu, Ibu. Baik, Suster. Terima kasih untuk pesannya yang begitu menguatkan sahabat umat Ambrosius semua. Baik, terima kasih untuk sharing ceritanya yang begitu menginspirasi, Suster. Dan kami juga sekarang mungkin lebih mengenal lagi mengenai sosok Bunda Maria. Sahabat umat Ambrosius, semoga dengan meneladani Bunda Maria dan juga berpasrah pada kehendak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria, kita bisa selalu menjadi umat Santo Ambrosius yang dipenuhi dengan berkat. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.